Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran wa basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa aghtasa laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Al-Malikul Haqqul Mubin, yang telah memberikan kita keimanan, keyakinan, dan berbagai karunia, serta berbagai nikmat. Sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita risalah Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan rencana pembelajaran semester bimbingan dan konseling di MISD. Perkenalkan, nama Muhammad Fajar. Kami di sini akan menemani dan mendampingi kawan-kawan semua dalam proses pembelajaran secara daring mata kuliah bimbingan konseling MISD, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sebelum kami menyampaikan rencana pembelajaran semester bimbingan konseling MISD, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kami akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan IAIN Pekalongan. Visi IAIN Pekalongan menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi IAIN Pekalongan menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat, dan menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan IAIN Pekalongan menghasilkan sarjana yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terselenggaranya tata kelola lembaga yang profesional, transparan,
dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. IAIN Pekalongan mempunyai tagline Spirituality, Scientific, Entrepreneurship, and Nationality. Selanjutnya, kami akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan program studi PGMI IAIN Pekalongan. Visi PGMI IAIN Pekalongan menjadi prodi terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi PGMI IAIN Pekalongan 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah IAIN Pekalongan antara lain 1. Menghasilkan sarjana ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. 3. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. 4. Terselenggaranya tata kelola ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Nah, itulah tadi visi, misi, dan tujuan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah IAIN Pekalongan. Visi, misi, dan tujuan tersebut merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan FTIK. Visi, misi, dan tujuan FTIK merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan institut. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah akan kami turunkan atau akan kami integrasikan, kami koneksikan dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah bimbingan konseling MISD. Nah, rencana pembelajaran semester ini kami tulis berdasarkan panduan dan pedoman standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi jenjang sarjana pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada perguruan tinggi yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018. Tujuan pembelajaran bimbingan konseling MISD, capaian pembelajaran program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah terbagi menjadi 3 dimensi, yakni dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi sikap 3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sikap 12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia. Sikap 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta berkemampuan adaptasi, adaptability, flexibility, pengendalian diri, self-direction, secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas. Sikap 15. Bersikap inklusif, moderat, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif, berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Sedangkan dimensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan 4, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Pengetahuan 6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan, agama, dan sains sebagai paradigma keilmuan. Pengetahuan 8. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Pengetahuan 9. Memberikan layanan pembelajaran matematika, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia pada jenjang SDMI yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Pengetahuan 12. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran matematika, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia pada jenjang SDMI. Sedangkan dimensi keterampilan terbagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum 10, menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. Keterampilan umum 12, mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, creativity skill, inovatif, innovation skill, berpikir kritis, critical thinking, dan pemecahan masalah, problem solving skill, dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Keterampilan khusus 3, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran bidang guru kelas MISD. Keterampilan khusus 5, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran bidang guru kelas MISD. Keterampilan khusus 7, mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran bidang guru kelas MISD. Sedangkan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, bimbingan konseling MISD antara lain keterampilan umum,
mampu menguasai konsep bimbingan dan konseling, serta karakteristik perkembangan peserta didik di MISD. Mampu menerapkan berbagai strategi, pendekatan, dan teknik dalam kegiatan bimbingan dan konseling, serta memotivasi peserta didik di MISD. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan intrapersonal dan interpersonal peserta didik di MISD. Mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan dan konseling di MISD. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran di MISD. Soft skill, mampu bersikap positif, empati, otentik dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, motivasi dalam berbagai setting kehidupan di masyarakat, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu menganalisis permasalahan intrapersonal dan interpersonal konseling, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mengedepankan sikap humanis kepada setiap konseling. Sedangkan keterampilan khusus yang diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling MISD, mampu menganalisa, mensintesa, dan mendiagnosis berbagai permasalahan peserta didik di MISD, mampu menerapkan konseling individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai teknik pendekatan dan menyelesaikan permasalahan peserta didik di MISD, mampu menentukan faktor penyebab permasalahan peserta didik di MISD, mampu menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik di MISD, mampu mengintegrasikan bimbingan dan konseling dalam setiap mata pelajaran di MISD. Adapun soft skill yang diharapkan dari capaian pembelajaran ini, mampu bersikap positif terhadap pandangan terbuka, mampu terampil berkomunikasi dalam konseling individu maupun kelompok, serta pemecahan masalah peserta didik, mampu membangun hubungan yang produktif, mampu meningkatkan penghargaan terhadap diri dan orang lain, mempunyai sikap moderat, berintegritas, dan memiliki nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai ini seperti moderat, moderasi beragama, berintegritas, dan nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan kami integrasikan dalam pembelajaran bimbingan dan konseling di MISD. Selanjutnya, materi pembelajaran bimbingan konseling MISD terbagi menjadi 16 pertemuan. Nah, pertemuan pertama, orientasi perkuliahan, wawasan dasar, kontrak belajar, dan rencana pembelajaran semester. Pertemuan kedua, konsep dasar bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan ketiga, landasan dan pendekatan bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan keempat, asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan kelima, bidang-bidang dan layanan-layanan bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan keenam, bimbingan konseling dan perkembangan peserta didik di MISD. Pertemuan ketujuh, bimbingan pribadi peserta didik di MISD. Pertemuan ke-8, UTS atau PTS, penilaian tengah semester. Pertemuan ke-9, bimbingan sosial peserta didik di MISD. Pertemuan 10, bimbingan belajar peserta didik di MISD. Pertemuan 11, bimbingan karir peserta didik di MISD.
Pertemuan ke-12, integrasi bimbingan dan konseling dalam pembelajaran di MISD. Pertemuan ke-13, perencanaan program bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan ke-14, pelaksanaan program bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan ke-15, evaluasi program bimbingan dan konseling di MISD. Pertemuan ke-16, UAS atau penilaian akhir semester. Dari berbagai materi ini, mahasiswa dapat mencari terkait materi-materi pembelajaran perkuliahan, dapat mengembangkan, mensintesa, menganalisis, atau mencipta. Selanjutnya, media pembelajaran yang akan kita gunakan pada perkuliahan bimbingan konseling MISD ini, yang pertama, media WhatsApp, WA, yaitu untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, ada e-learning IAIN Pekalongan. Kemudian yang ketiga ada Google, bisa menggunakan Google Meet atau Google Classroom, juga bisa Gform, Google Form, kemudian dengan aplikasi-aplikasinya ya, G Suite. Kemudian ada YouTube, ada permainan ya melalui web quizzes, bisa juga Kahoot dan puzzle. Selanjutnya, untuk referensi pembelajaran bimbingan konseling MISD, silakan kawan-kawan membaca buku sebanyak-banyaknya. Ya, bisa di luar dari yang telah kami tuliskan di rencana pembelajaran semester. Ya, ini ada panduan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah dasar ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ada pedoman bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada dasar-dasar bimbingan konseling, tinjauan teori dan praktik oleh Abu Bakar M. Ludin. Kemudian ada dasar-dasar bimbingan dan konseling oleh Prayatno dan Imran Amti. Kemudian ada Coleman Handbook of School Counseling. Kemudian ada Athena Shaw International Handbook of Career Guidance. Kemudian ada Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Ya, silakan kawan-kawan cari sebanyak-banyaknya. Karena kami akan mengaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama, maka kami mencantumkan buku Membangun Karakter Moderat, modul penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada madrasah RAMI. Ya, kemudian ada Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Singgi D. Gunarsa dan lain-lain. Kemudian untuk referensi jurnal ya, silakan baca sebanyak-banyaknya di e-jurnal IAIN Pekalongan ya. Referensi dari elektronik jurnal, kemudian ada Google Scholar maupun mencari di jurnal-jurnal lain. Selanjutnya, untuk penilaian pembelajaran bimbingan konseling MISD ini secara daring, ada partisipasi kehadiran 20%, tugas-tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 30%. Bila ada hal-hal yang ingin kawan-kawan sampaikan ya kurang jelas dalam penyampaian rencana pembelajaran semester ini, silahkan kawan-kawan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian rencana pembelajaran semester ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.